Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Abrizal, saya dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus hukum terkait media sosial. Hukum terkait media sosial itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang kedua melanggar keasusilaan, yang ketiga menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Terus yang keempat menyebabkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golong atau sara. Di sini saya akan memperjelaskan satu persatu apa itu tentang kasus terkait media sosial. Yang pertama penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Di media sosial, sahabat pengadilan bisa sembarangan menjelek-jelekan individu maupun lembaga tertentu karena pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang kedua, melanggar keasusilaan. Pelanggaran keasusilaan juga diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa yang mengkontribusikan dan atau menstramiskan atau membuat dapat di deskripsinya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar keasusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda dengan sebanyak 1 miliar maksud saya. 3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Itu saat sobat pengadilan memiliki keluhan tentang suatu lembaga, instansi atau produk, baiknya pengadilan sobat tidak menggembar-gembor di sosial media. Perilaku seperti ini dapat dianggap seperti berita bohong yang menyesatkan dan diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Pidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau paling denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang keempat, menyebarkan kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atau suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kenapa? Karena sobat pengadilan tidak sendirian bermain di media sosial. Maka sebisa mungkin hindari memposting hal-hal yang berbau sara. Hukum dapat dipidanakan dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dapat sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, pidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Di sini saya akan mencontohkan terkait hukum media sosial. Contohnya ya, waktu itu langgar Undang-Undang ITE. Waktu itu ada Ratna Sarumpait terancam dibui 6 tahun. Jaksa penuntut umum mendakwa Ratna Sarumpait telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE terkait kasus dengan penyebaran berita bohong atau hoax. Diproduksi, Ratna Sarumpait dihukum dengan 6 tahun penjara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam ancaman pidana dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, ujar JPU Maria Siregar pada saat membacakan surat dakwaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 28 Februari 2019. Ketentuan saksi pidana pasal 28 ayat 2 diatur pasal 45 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana bermaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana penjara paling lama 6 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Begitu informasi dari saya tentang terkait hukum pidana di media sosial. Selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.